Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Pada mata kuliah studi kawasan konservasi kali ini, kita akan membahas mengenai penataan ruang konservasi. Sebelum memulai acara pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kawasan konservasi menurut WRI 2003. Kawasan konservasi merupakan wilayah darat maupun laut yang dicanangkan dan diwujudkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan budaya terkait, serta dikelola secara legal dan efektif. Nah, pada kawasan konservasi ini ada dua kunci pada pengelolaan. Ini yang pertama adalah efektif, yang kedua adalah legal. Nah, pada kawasan konservasi kali ini kita akan membahas proses pengukuhan kawasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemahaman blok atau zonasi. Selanjutnya pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort. Selanjutnya kita akan membahas integrasi dengan pembangunan regional. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang pemahaman enclave dan kawasan penyangga. Nah, pembahasan pertama ini pengukuhan kawasan konservasi. Nah, kenapa sih kawasan konservasi ini perlu dilakukan pengukuhan? Nah, pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan juga penetapan kawasan hutan, di mana melakukan dasar hukumnya SK Menhub 32 tahun 2001. Selanjutnya ada ruang lingkup pengukuhan kawasan konservasi. Yang pertama melakukan penunjukan. Nah, penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan yang dapat berupa penunjukan mencakup wilayah provinsi ataupun parsial atau kelompok hutan. Yang kedua, kita harus melakukan penataan batas, di mana penataan batas ini merupakan kegiatan yang meliputi proyek batas, inventarisasi hak-hak pihak ketiga, pemancangan tanda batas sementara, pemancangan dan juga pengukuran tanda batas definitif. Nah, selanjutnya setelah penataan batas, kita harus melakukan pemetaan. Kegiatan pemetaan hasil dari pelaksanaan penataan batas kawasan hutan berupa peta tata batas yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara tata batas. Jadi setelah dilakukan penunjukan, dilakukan penataan batas, lalu dilakukan pemetaan. Nah, dari hasil pemetaan tersebut dilakukan berita acara tata batas. Selanjutnya, dari pemetaan tersebut ditetapkanlah disebut dengan penetapan, yakni penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan juga luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap dengan keputusan Menteri. Nah, berikut adalah fase dalam penetapan kawasan pada suatu taman nasional. Yang pertama adalah penunjukan kawasan taman nasional. Selanjutnya, penataan batas dan pemetaan kawasan taman nasional, pastinya di situ termasuk tata batas dan ada zonasi-zonasi seperti zona inti, zona rimba, zona mitigasi, zona rehabilitasi, zona pemanfaatan, zona tradisional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kawasan taman nasional itu dianggap mantap ketika terintegrasi dengan tata ruang ataupun pembangunan secara regional. Penunjukan kawasan konservasi. Dasar dari penunjukan kawasan konservasi sudah dibahas pada kuliah ketiga. Kalau kalian masih ingat, di sini ada 5 kriteria umum pada penetapan kawasan konservasi. Ada kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, dan juga kriteria pragmatik. Nah, syarat-syarat penunjukan kawasan konservasi di Indonesia ini mengacu pada Undang-Undang 5 tahun 90 atau bisa menggunakan PP 68 tahun 98. Nah, ini bisa kalian buka lagi pada kuliah pertama tentang klasifikasi kawasan konservasi. Setelah itu juga sesuai tata guna hutan kesepakatan atau disebut dengan TGHK dan juga rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRWN. Pada kenyataannya, kriteria penunjukan kawasan taman nasional ini lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekologis dan juga konservasi terkait dengan biodiversitas. Selanjutnya adalah penataan batas dan juga pemetaan. Nah, setelah penunjukan adanya proses penataan batas dan juga pemetaan. Pentahapan dalam proses tata batas kawasan hutan meliputi yang pertama adalah menyusun rencana kerja dan pembuatan peta. Setelah rencana kerjanya sudah dibuat dan petanya juga sudah ada,
kita akan membuat penyusunan konsep trayek batasnya. Setelah itu adanya rapat panitia tata batas, pemancangan batas sementara, dan juga inventarisasi dan juga menyelesaikan hak-hak pihak ketiga. Nah, ini sudah diatur pada PP 44 tahun 2000 tentang perencanaan kehutanan. Penetapan. Sebelum berita acara tata batas ditandatangani, perlu diadakannya pemeriksaan segi teknik dan juga trayek batasnya. Nah, di sini adanya panitia tata batas yang akan mendatangi berita acara tata batas dan juga mengetahui gubernur, kepala daerah tingkat 1, dan juga Dinas Kehutanan Provinsi. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Hutan menyiapkan dan memproses penetapan kawasan hutan dengan suatu produk hukum berupa keputusan penetapan kawasan hutan. Jadi biasanya ada surat keputusan atau SK. Nah, konsep keputusan Menteri Kehutanan yang dipersiapkan itu bersama-sama dengan berkas berita acara tata batas serta peta tata batas disampaikan kepada Sekjen dan kemudian diteruskan kepada Menteri Kehutanan untuk ditandatangani. Selanjutnya ada penataan kawasan konservasi. Pada penataan kawasan konservasi ini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal, yakni dari proses pengukuhannya. Yang kedua adalah faktor internal yang meliputi dari penataan ruang dan juga penataan blok dan zonasi. Konsep blok atau zonasi. Blok atau zonasi merupakan upaya pembagian wilayah dalam kawasan konservasi yang disesuaikan dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Pada tiap blok atau zonasi memiliki intensitas pengelolaan yang berbeda, misalnya pada blok atau zona perlindungan, blok atau zona pemanfaatan, blok atau zona penyangga, blok atau zona inti, mitigasi, dan lain sebagainya. Pada setiap zona mencerminkan fungsi dan kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, ini mengacu pada dasar hukum Permenhub P56-Menhub 2-2006 tentang pedoman zonasi taman nasional. Jadi kalian bisa mengetahui pedoman zonasi taman nasional pada Permenhub tersebut dan juga pada arahan Dirjen PHKA nomor S688-4/KK 2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal penyusunan zona blok KSA ataupun KPA. Arahan Dirjen PHKA nomor S688-4/KK 2007. Jadi yang pertama istilah blok dalam Taman Wisata Alam dan Tahura bisa diganti dengan istilah zona. Cagar alam dan suaka marga satwa ditata ke dalam zona inti, zona perlindungan dan zona lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, taman wisata alam ditata ke dalam zona perlindungan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya sesuai dengan kebutuhan. Taman hutan raya ditata ke dalam zona perlindungan, zona pemanfaatan, zona koleksi, dan zona lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun pada arahan Dirjen PHK belum menjadi produk hukum karena tidak ada nomenklaturnya. Yang masih menjadi acuan saat ini, cagar alam dan suaka marga satwa tidak ada pengaturan blok atau zona. Nah, ini kita mengacu pada PP 68 tahun 98. Pada PP 28 tahun 2011, seluruh KSA dan KPA diatur dalam blok kecuali pada Taman Nasional. Berikutnya kita akan membahas mengenai blok. Menurut PP 28 tahun 2011, adanya blok pengelolaan pada KSA dan KPA selain Taman Nasional sebagaimana meliputi yang pertama ada blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan juga blok lainnya. Blok ditetapkan oleh menteri ataupun pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria. Nah, kriteria-kriteria ini diatur dengan peraturan menteri. Pada gambar di samping merupakan sebuah peta terkait dengan peta penataan kawasan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung atau disebut dengan KPHL. Ini ada model Ampang Kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini di situ kita kalau dilihat legendanya ada blok-blok yang berwarna hijau muda dan juga hijau tua begitu ya, dan itu ada beberapa garis. Nah, ini adalah blok-blok yang nantinya menjadi sebuah kawasan menurut dengan fungsi dan juga kegiatan sosial masyarakat di dalamnya.
Zonasi Taman Nasional atau TN. Nah, menurut Permenhub 56 tahun 2006, zonasi Taman Nasional merupakan proses pengaturan ruang dalam Taman Nasional menjadi zona-zona. Nah, zona-zona ini mencakup kegiatan ada tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan juga penetapan dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, menurut Permenhub 56 tahun 2006 juga terdapat 4 zona. Yang pertama ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona-zona lain. Nah, berikut ini merupakan contoh peta zonasi Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Jadi, kalau dilihat yang berwarna merah, ini merupakan zona inti. Yang berwarna kuning adalah zona rimba. Yang berwarna hijau, ini ada zona pemanfaatan. Yang warna coklat ini ada zona tradisional. Selanjutnya ada yang warna biru, ini merupakan zona rehabilitasi. Pada warna abu-abu, ini ada zona khusus, dan warna ungu, ya, ini merupakan zona religi. Berikut ini bagaimana menentukan zonasi pada Taman Nasional. Kok tadi ada zona rimba, zona inti, zona pemanfaatan, zona tradisional, dan lain sebagainya. Jadi ternyata dasar penentuan zonasi ini masuk pada Permenhub 56 yang menyebutkan bahwa penentuan zonasi ini berdasarkan kajian secara ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ada pertimbangan opsi pada pemilihan metode penyusunan zonasi. Yang pertama, berbasis keruangan atau spasial. Yang kedua, zonasi ini harus mampu mengakomodasi berbagai kriteria pada penentuan zonasi. Selanjutnya, fleksibilitas terhadap perubahan, misalnya adanya masukan, saran, dan kritik dari masyarakat setempat. Selain itu, pada zonasi ternyata memiliki banyak permasalahan, diantaranya adalah penunjukan zonasi ini terkesan tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya, permasalahan lain adalah penetapan zonasi ini terkesan menjadi otoritas Departemen Kehutanan. Yang ketiga, zona inti ternyata sudah terlanjur rusak. Selanjutnya, kawasan sudah dibuka sebelum penetapan kawasan Taman Nasional ini sebenarnya sudah banyak kejadian. Lalu selanjutnya sudah ada pemanfaatan secara tradisional. Jadi pemanfaatan yang kontinu oleh masyarakat setempat, ya, masyarakat di sekitar hutan tersebut. Selanjutnya ada posisi dan peran masyarakat ini terbatas. Selanjutnya ada pengelolaan berbasis resort. Nah, dalam susunan organisasi dan tata kerja BKSDA P2 2007 dan Taman Nasional P3 Menhub 2 2007 dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi ini dibagi dalam seksi konservasi wilayah atau disebut dengan SKW di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan juga seksi pengelolaan Taman Nasional. Ini disebut dengan SPTN di Taman Nasional. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam rangka mengefektifkan pengelolaan, kawasan dibagi lagi menjadi resort. Nah, salah satu contohnya ada di Taman Nasional Gunung Merapi. Ini memiliki wilayah seluas sekitar 6.600-an. Nah, sehingga Taman Nasional ini dalam pengelolaannya dibagi menjadi 2 seksi pengelolaan Taman Nasional atau SPTN. Yang pertama ada SPTN wilayah 1, ya ini ada di Resort Cangkringan, Pakem, Turi, Serumbung, dan juga Dukun. Nah, untuk SPTN kedua dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi, ini ada di wilayah 2, terdiri dari Resort Selo, Musuk, Cepogo, dan juga Kemalang. Nah, pengelolaan pada konsep berbasis resort ini harus terbagi habis di seluruh kawasan. Hal ini mengadopsi konsep perhutani, di mana unit pengelolaan terkecil adalah peta yang didasarkan pada kemampuan mandor tanam. Mengadopsi konsep unit manajemen, misalnya pada hak pengusahaan hutan, di mana membagi kawasan dalam grid sebagai unit perencanaan dan fokus kegiatan. Pada kondisi saat ini, resort kawasan konservasi hanya berfungsi sebagai unit pengamanan atau patroli oleh polisi hutan. Pada penentuan batas resort didasarkan pada aksesibilitas dan wilayah administrasinya. Pada resort sebagai unit perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring serta evaluasi pada suatu kawasan. Isu-isu lain dalam penataan ruang pada kawasan konservasi. Yang pertama, ada integrasi dengan pembangunan regional, di mana wilayah kawasan konservasi merupakan bagian dari wilayah kelola regional. Pada daerah ini menjadi pendapatan asli daerah,
kawasan konservasi ini pengelolaannya masih bersifat sentralistik, mengurangi aset wilayah. Kawasan konservasi ini masih dianggap sebagai cost center. Nah, ini perlu dipadu serasi dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu ada enclave, adalah kantung pemukiman yang terdapat di dalam kawasan konservasi. Batas cagar seharusnya dipilih atau disesuaikan sedemikian rupa agar pemukiman berada di luar batas kawasan yang dilindungi. Pada penetapan kawasan yang dilindungi sebisa mungkin menghindarkan diri dari keadaan ini. Berikut merupakan ancaman enclave. Ya, enclave tadi adalah kantung pemukiman yang terdapat di dalam kawasan konservasi. Yang pertama, ada kecenderungannya untuk terus berkembang dengan mengorbankan kepentingan perlindungan. Nah, akses masyarakat ini melintasi kawasan yang dilindungi yang akan terus berkembang. Nah, apabila pengawasan ketat tidak dilakukan, akhirnya dapat memecah-mecah kawasan yang dilindungi ini. Upaya pemukiman kembali atau relokasi adalah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat dihindari. Nah, ini terutama jika pemukiman masyarakat lebih dulu ada sebelum kawasan konservasi ditetapkan. Ini berikut merupakan ada dua contoh ya kawasan enclave yang ada di kawasan konservasi yang berada di pinggir sungai. Berikut ini merupakan cara-cara pada pengelolaan enclave. Kuncinya adalah kontrol demografi dan juga teritori. Yang pertama adalah meminimalkan imigrasi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya tidak ada pembukaan lahan baru, nah di mana batas teritorial yang jelas termasuk tenggang perluasan lahan yang dapat diakomodasi. Penetapan zona penyangga enclave yang tepat. Nah, ini ekspansi di luar batas-batas ini tidak diperkenalkan. Selanjutnya, akses menuju dan dari enclave harus dibatasi pada jalur tradisional, tidak ada pembukaan jalan baru. Jadi jangan sampai seperti gambar di bawah ini ya, terjadinya pemukiman baru yang meluas pada kawasan konservasi. Kawasan penyangga atau buffer zone adalah area di sekitar kawasan konservasi yang berfungsi sebagai area transisi antara kawasan yang dilindungi, yakni di dalam, dengan kawasan yang tidak dilindungi atau di luar kawasan yang dilindungi. Ini menurut L.P. van Leveren 1983. Di mana kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang dilindungi yang merupakan satu kesatuan dengan kawasan yang dilindungi yang penggunaan arealnya terbatas dan berfungsi untuk memberikan lapisan pelindung tambahan bagi kawasan yang dilindungi dan juga sekaligus bermanfaat bagi masyarakat lokal atau pedesaan sekitarnya. Ini menurut McKinnon 1993. Area di mana kepentingan perlindungan kawasan dan kepentingan masyarakat lokal ini dapat dipertemukan. Nah, sebetulnya prinsipnya sebagai pagar. Berikut merupakan fungsi-fungsi utama pada buffer zone. Yang pertama adalah penyangga perluasan habitat, yang pada hakikatnya memperluas kawasan habitat yang terdapat di dalam kawasan yang dilindungi ke dalam zona penyangga. Selain itu, buffer zone juga sebagai penyangga sosial, dengan tujuan utama adalah pengelolaan atau penyediaan produk yang dapat digunakan atau berharga bagi masyarakat setempat. Penggunaan kawasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan kawasan yang dilindungi. Nah, fungsi utama penyangga sosial adalah untuk menjamin agar masyarakat setempat ini tidak terlalu jauh masuk ke dalam kawasan untuk pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini kemarin kita sudah belajar ya tentang koridor-koridor ya. Adanya ruang inti, ada ruang penyangga, buffer zone itu yang di luar dari kawasan inti. Ada juga ruang kerjasama yang berwarna merah. Ada juga koridor hijau sungai dan juga sebagai koridor sungai. Berikut merupakan pertimbangan perlunya ada buffer zone menurut McKinnon 1993. Di mana yang pertama adalah kebutuhan spesies, terutama satwa liar, ya untuk menggunakan habitat tambahannya. Kemudian kebutuhan untuk mewujudkan fungsi perlindungan tambahan seperti perlindungan air, tanah, dan juga kebakaran. Adanya keperluan untuk menahan spesies, terutama satwa liar yang mungkin keluar dari kawasan yang dilindungi.
Yang keempat adanya kebutuhan yang cukup beralasan dari masyarakat setempat akan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan salah satu peta ya, ada legendanya di mana yang warna hijau tua merupakan ruang inti atau core zona. Kemudian ada ruang penyangga atau buffer zone ya, yang warna hijau muda. Nah, kemudian ada ruang kerjasama dan juga ada koridor hijau sungai dan juga koridor sungai. Kalau digambarkan, buffer zone ini ada di tengah-tengah irisan antara internal, yaitu penyangga perluasan, dan juga eksternal sebagai penyangga sosial. Nah, berikut merupakan tahapan dalam pengelolaan daerah penyangga. Yang pertama adalah wilayah, kemudian para pihak yang terkait, dan yang terakhir adalah pengelolaan daerah penyangga. Pengelolaan pada kawasan penyangga yang pertama, yaitu ada wilayah daerah penyangga. Nah, ini diatur pada pasal 44 pada PP 28 tahun 2011, di mana perlu menetapkan wilayah yang berbatasan dengan kawasan konservasi sebagai daerah penyangga. Nah, penetapan ini oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah. Daerah penyangga dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak, atau tanah negara bebas atau tanah yang dibebani oleh hak. Berikutnya pada pengelolaan wilayah penyangga, yaitu adalah penentuan wilayah daerah penyangga. Nah, ini diatur pada pasal 45 PP 28 tahun 2011, di mana menyebutkan ada penentuan wilayah daerah penyangga. Nah, daerah penyangga ada di dalam kawasan, ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri, dan juga di luar kawasan. Ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, penetapan batas daerah penyangga di luar kawasan ini dilakukan secara terpadu dan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak. Pengelolaan daerah penyangga yang ketiga adalah para pihak terkait. Jadi, pada kawasan konservasi, pada pihak terkait negara, swasta, dan masyarakat ini saling berintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi konflik sosial ataupun konflik yang nantinya akan menimbulkan permasalahan pada kawasan penyangga tersebut. Rencana pengelolaan pada daerah penyangga. Nah, ini menurut amanah pasal 45 PP 28 tahun 2011. Pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan daerah penyangga melalui yang pertama, menyusun rencana pengelolaan daerah penyangga. Yang kedua, rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, dan juga pengamanan. Yang ketiga, melakukan pembinaan fungsi pada daerah penyangga. Nah, ini mengacu kepada rencana pengelolaan KSA dan KPA yang bersangkutan dan juga rencana pembangunan daerah. Untuk mengetahui pengelolaan pada zonasi Taman Nasional Laut, kalian bisa melihat contohnya di YouTube pada zonasi pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Silahkan menonton. Sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa menambah pengetahuan buat kalian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.